Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Ridatul Uya, NIM 1803106055. Di sini saya sebagai pemateri keempat, saya ingin menjelaskan tentang implikasi secara umum desentralisasi pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hakikat dari desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan pembangunan daerah dapat lebih tertata secara lebih optimal. Implikasi dari desentralisasi pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Desentralisasi pendidikan dibangun atas dasar fondasi filosofi masyarakat di setiap daerah yang merupakan fondasi yang paling kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya masyarakat secara nasional. Jadi, orang daerah lah yang paling mengerti akan permasalahan dan kebutuhan sendiri mengenai dari apa yang dibutuhkan tentang pendidikan di daerahnya. Lalu, agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara lebih merata, anggaran pembelajaran negara ataupun anggaran pembelajaran daerah disalurkan melalui berbagai skema. Ternyata, desentralisasi dan otonomi pendidikan ternyata tidaklah sederhana karena menyangkut berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbagai dimensi yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks pemerataan pendidikan, kegiatan yang perlu dilakukan diantaranya yaitu yang pertama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, yang kedua yaitu revitalisasi sekolah-sekolah, lalu yang ketiga yaitu penerapan alternatif pelayanan pendidikan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu atau kurang beruntung, lalu yang keempat yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pendidikan. Lalu mengenai kegiatan pokok yang perlu diupayakan atau diusahakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu pertama, peningkatan kemampuan profesionalitas dan kesejahteraan guru serta tenaga kerja pendidikan. Lalu yang kedua yaitu penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pengembangan daerah. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan. Lalu yang keempat yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pemetaan mutu pendidikan. Lalu yang kelima yaitu peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kerja kelembagaan. Mengenai kegiatan pokok dalam rangka memperbaiki manajemen pendidikan yaitu yang pertama adalah pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana, dan profesional. Lalu yang kedua yaitu pengembangan pola penyelenggaraan pendidikan mengacu pada manajemen berbasis sekolah. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan paling tidak harus ada 4 yang dipersiapkan. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan, nomor 2 yaitu pembinaan kemampuan daerah, lalu yang ketiga yaitu pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan, lalu yang keempat yaitu perangkat sosial. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan cukup membawa dampak yang cukup besar, diantaranya yaitu dalam bidang pemerintahan, lalu yang kedua yaitu dalam bidang sosial budaya, lalu yang ketiga yaitu dalam bidang pembelajaran, lalu yang keempat yaitu bidang dalam anggaran pendidikan, lalu yang kelima yaitu komite sekolah dan dewan pendidikan. Dalam bidang pemerintahan perlu terjadi pengaturan pertimbangan kewenangan antara pusat dan daerah masing-masing harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya.
Sebab berhasil tidaknya dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan paling tidak ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu adanya politik will dan politik komitmen dari pemerintah pusat untuk benar-benar memberdayakan daerah. Lalu yang kedua yaitu adanya itikat pemerintah dalam membantu keuangan daerah. Lalu yang ketiga yaitu adanya perilaku elit lokal untuk dapat membangun daerah. Lalu dalam bidang sosial, perlunya dikembangkan wawasan budaya multikultural yang menghormati universalisme, pluralisme, kebinekaan, serta plural komunikasinya. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pada dasarnya sangat diperlukan orientasi lokal yang bersifat kedaerahan atau local wisdom. Lalu dalam bidang pembelajaran, para guru diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran tersebut secara optimal, sehingga potensi para peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu guru juga harus bersifat proaktif dan kreatif dalam pembelajaran, tidak hanya menunggu perintah dan petunjuk dari atasan atau dari pemerintah. Lalu yang keempat adalah anggaran pendidikan. Mengenai dari anggaran pendidikan ini, yaitu untuk memajukan lembaga pendidikan, sekolah harus menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada di lingkungan sekitarnya, atau menggali potensi-potensi yang ada di lingkungannya untuk mendukung dari desentralisasi pendidikan atau pemerataan pendidikan. Lalu yang kelima yaitu komite sekolah dan dewan pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Sekian dari kami, inilah pemaparan dari kelompok 3 mengenai desentralisasi pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.